Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali menempatkan saya Miftah Firdaus dan saya Ali Rahman akan kita gulirkan bersama pemirsa hingga akhir nanti pukul 10 ya. Berbagai informasi dan dinamika majelis tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia dengan Miftah ya. Betul sekali. Hingga pukul 10 akan kita temani Anda dalam Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Nah, kita seruput dulu ya. Seruput dulu, mantap sekali. Pagi-pagi pas sekali nih. Bismillah. Alhamdulillah. Tapi ini coklat nih, tidak apa-apa ya. Iya. Rekan Miftah, gimana kabarnya keluarga? Alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat juga, meskipun di akhir-akhir ini musim hujan ini ya masih intensitasnya masih tinggi ya, terus ini. Harus jaga kesehatan. Makanya juga hindari es dan sebagainya. Yang penting kita kawal terus bagaimana proses tumbuh kembang anak kita ya. Iya. Jangan sampai kita kelewatan sedikit pun, karena dari 0 sampai 2 tahun ini masa tumbuh kembang yang harus perlu perhatian khusus. Perlu perhatian. Itu tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab ibu. Ya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Kita bersama, ayah, ibu, kemudian anak, dan supporting dari keluarga. Dari keluarga. Nah, jadi dari keluarga, anggota keluarga ini mempunyai tanggung jawab yang sama begitu. Tidak hanya satu pihak saja. Jadi bukannya hanya ibu seorang ya, karena emang sangat berat sekali tanggung jawab keluarga dari tanggung jawab untuk memantau. Karena kalau sudah terjadi delay speech, terlambat bicara atau delay dalam berjalan nanti perlu penanganan khusus. Perlu penanganan khusus dan harus ada pelatihan khusus, harus intens gitu. Kalau memang sudah terjadi hal semacam itu. Nah, makanya itu kita kapasitas sebagai orang tua ya, ayah, ibu ataupun kakek, nenek ataupun anggota keluarga yang merawat anaknya, memang kita harus selalu upgrade informasi ya. Iya, terkait tumbuh kembang anak ini bagaimana kita memperhatikan. Di antaranya kita kan sekarang kita tahu toh, kita kalau bahasanya yang roda bundar itu kita nggak boleh anak-anak. Oh iya, Apollo. Iya bahasanya. Itu mereka enggak ya. Baik. Iya. Nah, dari itu ini salah satu contohnya kegiatan dari ibu-ibu yang harus kita contoh. Oh, dari, baik. TKIT MTA Juwiring. Kita sebut informasinya ya. Baik, silakan rekan Ali. Ya pemirsa, guna menyelaraskan pola pendidikan antara orang tua dan sekolah, TKIT MTA Juwiring 1 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menggelar seminar parenting menjadi orang tua hebat di era digital. Dihadiri puluhan wali murid TKIT MTA Juwiring 1, kegiatan seminar parenting dengan tema menjadi orang tua hebat di era digital berlangsung pada Sabtu pekan lalu. Umi Hani Aprilia, SPSI MPD selaku pembicara menyampaikan, sekolah merupakan mitra orang tua dalam mendidik anak, sehingga harus ada kesinambungan dalam pola didik anak. Pagi dikasih, taruh, siang diambil, bayar tinggal, bukan bengkel juga, jadi pagi dikasih, ditaruh, terus siang diambil, tinggal bayar, bukan, tapi mitra. Jadi tidak diperlakukan sebagai babu, pembantu, atau pasrah bongkoan, nggak gitu banget deh. Jadi memang harus ada kesinambungan antara guru sekolah dengan orang tua. Sementara menurut Kepala TKIT MTA Juwiring 1 Nuni Widiowati SPD, seminar ini bertujuan memberikan edukasi kepada wali murid cara mendidik yang baik sesuai perkembangan usia anak. Kegiatan seminar parenting dengan tujuan membekali ilmu atau memberikan edukasi kepada orang tua wali murid cara mendidik anak yang baik sesuai dengan perkembangan usianya. Salah seorang wali murid, Endang Eka Ningsih, menyampaikan kesan positif setelah mengikuti seminar karena sebagai orang tua merasa lebih terarah dalam mendidik anak. Kesan bagi saya sebagai orang tua, alhamdulillah terarah sekali untuk mendidik anak saya ke depan agar lebih baik. Diharapkan melalui kegiatan ini orang tua dapat memahami pola asuh yang sesuai perkembangan anak dan menyelaraskan pendidikan yang ada di sekolah. Kontributor Klaten, Jawa Tengah, Diki Kurniawan dan Abkori Alakib, MTA TV.
Ya, Masya Allah, tabarakallah ini ya. Jadi memang ketika ada usaha ya, kemauan di situ insya Allah akan ada jalan lah begitu ya. Ya, tentunya. Karena Allah hanya akan merubah umatnya yang mau berusaha, berikhtiar begitu ya. Dan tentu menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawal terus tumbuh kembang anak, jangan sampai lewat ya. Utamanya bagi Anda yang mau mempunyai baby ya, ini pasangan muda atau Anda yang akan mempunyai baby lagi, pasangan tua tapi punya baby lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, anak-anak juga ini musim hujan kita harus hati-hati ya. Betul sekali, harus perlu kehati-hatian, apalagi kadang-kadang lepas kendali main hujan-hujanan tanpa pengawasan yang tanpa pengawasan yang ketat, jadi mudah sakit gitu ya, biasanya itu yang melanda gitu. Iya. Kemudian kita juga kadang-kadang memerlukan refreshing kuliner, mungkin masakan atau makanan tradisional. Adakah informasi bagaimana kita mungkin cari suatu tempat itu bisa kita mendapatkan berbagai item masakan jajanan itu ya. Jadi kalau kita mungkin kalau biasa di jajan pasar di titik-titik tertentu ya. Jadi kan kalau beberapa waktu yang lalu juga ini kalau kita mungkin berpikir ke beberapa tahun yang lalu, masa pandemi kan juga masa-masa yang sulit begitu ya. Masa di mana ya kita berada di rumah, kemudian tidak bisa beraktivitas, apalagi mau mencari tadi dikatakan jajan-jajan dan sebagainya. Ini juga kesulitan begitu ya. Beberapa waktu yang lalu, dan ini lepas dari pandemi bangkitnya kelihatan ekonomi begitu. Jadi warga Majelis Tafsir Al-Quran di MTA Perwakilan Karanganyar khususnya ini, nah ini ada bazar menampilkan berbagai macam usaha-usaha gitu ya. Ini dalam rangka untuk membangkitkan ekonomi warga Majelis Tafsir Al-Quran juga gitu ya. Karena masa-masa pandemi itu bisa dibilang era sulit. Era sulit, ya. Era sulit. Ada yang apapun sulit ya. Apapun sulit. Tidak hanya dari kuliner, kemudian baju misalkan, atau usaha-usaha yang lain ini juga kena dampaknya begitu. Ini masa kebangkitan. Masa kebangkitan untuk saudara-saudara kita semuanya. Dan masa kebangkitan itu tentu harus kita dukung juga. Oh iya, betul. Iya kan. Jadi bila beli sedulur dewe. Bukan. Apa? Bila beli bolo dewe. Itu kan di Jogja. Kalau di gitu ya. Iya. Enggak seragam ya. Nah, ini berkaitan dengan itu. Ada informasi dari kanal ya. Baik, akan kami hadirkan. Pemirsa, menghadirkan 226 pelaku UMKM, acara Basar Warga MTA Perwakilan Karanganyar berlangsung meriah. Basar warga MTA turut memeriahkan acara Temu Santri TPQ MTA Perwakilan Karanganyar yang digelar di halaman Gedung Kebudayaan Karanganyar, Jawa Tengah pada Sabtu lalu. Kegiatan dengan tajuk Bela Beli Sedulur Dewe ini menghadirkan 226 pelaku UMKM berbagai jenis jasa dan produk usaha warga MTA, seperti kuliner, fashion, kebutuhan rumah tangga, hingga berbagai kerajinan dan produk-produk kesehatan. Menurut Abdul Hakim selaku Ketua Panitia Bazar, kegiatan ini digelar untuk menguatkan perekonomian warga MTA. Bazar ini satu warga dengan yang lainnya bisa saling kuat menguatkan dalam hal ekonomi. Salah seorang pedagang dan mitra usaha pentolku, Agus Setiawan, mengatakan dirinya turut berbahagia karena acara ini dapat menambah pemasukan. Alhamdulillah ketika ada bazar ini, warga tentunya bisa berkesempatan untuk menambah pemasukan, karena tentunya warga yang datang ini banyak, pasti akan ngelarisi sedulur dewe. Pihaknya berharap kegiatan semacam ini lebih sering digelar, tidak hanya setiap tahun melainkan setiap bulan. Yuniar Chandra Garini, pengunjung dalam Basar, berharap ke depan Basar dapat menampung lebih banyak pedagang sehingga dapat menguatkan perekonomian. Harapan ke depan mungkin bisa lebih muat banyak lagi pedagang sehingga dapat membuka ekonomi yang lebih luas lagi seperti itu. Pengunjung juga bisa lebih banyak, pedagangnya juga semakin komplit katanya. Kedepan diharapkan kegiatan semacam ini dapat kembali digelar di berbagai wilayah guna memperkuat perekonomian yang nantinya dapat menjadi salah satu pendukung lancarnya kegiatan dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran.
Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Warsito Alinugroho dan Slamet Sukiswanto, MTA TV. Wah, acara yang keren dan perlu didukung dan perlu istiqomah. Istiqomah, ya. Artinya ini kan karena ini bisa memotivasi ya, branding kita jadi tahu saudara-saudara kita yang usaha apa gitu. Barangkali ketika ke setan itu akan ada komentar, oh ternyata si A ini usaha ini ya. Ya, ini kan ada juga semacam itu. Termasuk yang pendalku tadi kan nggak asing di SAR itu. Iya, kayaknya itu ya. Oh ternyata Mas SAR juga ini ya, hanya apa namanya ada usaha itu gitu kan. Setelah sebelumnya tadi kan beberapa waktu yang lalu di Jogja, sekat kemarin di Karanganyar. Nah ini nanti akan muncul di beberapa tempat yang lain juga, betul. Memotivasi gitu. Dan rangkaian acaranya juga banyak diantaranya. Ketika itu kan di Temu Santri 2023 ya. Oh, rekan Ali berada di dalam. Iya. Katanya santri-santri TPQ MTA se-Karanganyar berkumpul saat itu, kemudian pawai santri dari Majelis Perwakilan hingga ke Gedung Kebudayaan. Cukup jauh ini, 3 kilo kurang lebih. 3 kilo lumayan ya. Bayangkan, Sultan ikut jalan. Ikut jalan. Banyak gendongnya. Ya capek ayahnya. Jadi kita memupuk generasi kita. Siapa lagi yang melanjutkan generasi kita ya, Rekan Ifta ya. Kemudian juga selain itu ada juga apa gelaran wayang dalang cilik loh ini. Oh, iya. Jadi memang benar-benar aksi gitu ya. Jadi memerankan sebagai seorang dalang benar-benar ya. Benar-benar dari warga kita yang digeladi untuk ini, untuk menjadi penampilan ini. Oh, iya menarik sekali. Berarti memang artinya dakwah itu kan juga tidak hanya melulu bagaimana menyampaikan di atas mimbar gitu kan. Ya, dari berbagai cara gitu kan. Di antaranya kita tanamkan lewat pertunjukan wayang kulit dan menggeladi dalang-dalang cilik ini yang dipentaskan kemarin di acara Temu Santri itu. Pada saat itu ya, ada berapa dalang, kemudian siapa saja ini bagaimana? Gitu. Dan tentunya hal ini memberikan ruang ya, space untuk aktualisasi diri bagi anak-anak kita. Sehingga nanti ketika pada eranya kita sudah lepas, kemudian gayung bersambut ke mereka di berbagai lini. Ini ada liputannya loh ya. Baik, silakan. Liputannya terkait informasi dalam. Jadi pemirsa, berdakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui pertunjukan seni wayang kulit, seperti ditampilkan 3 dalang cilik asal Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dalam acara Temu Santri TBG MTA belum lama ini. Seperti inilah kemeriahan pertunjukan wayang kulit yang disajikan 3 dalang cilik asal Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yaitu Saka Rai Hutama, Fadel Mukhtar El Hismi, dan Ainullah Khairul Azam. Ketiganya tampil dalam acara Temu Santri TPQ MTA Perwakilan Karanganyar yang digelar pada Sabtu lalu di Gedung Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Salah seorang dalang cilik, Ainullah Khairul Azam, mengaku senang bisa menampilkan pertunjukan wayang dalam acara ini. Siswa kelas 6 sekolah dasar ini telah menyiapkan penampilan selama 1 pekan. Senang banget saya, Mas. Senang. Itu latihan cuma berapa hari ya? Kalau nggak salah cuma 1 minggu. 1 minggu gitu. Tadi membawakan cerita apa, Dek? Anoman Gudok. Menanggapi hal tersebut, Ketua MTA Perwakilan Karanganyar Ustadz Sunarno menyampaikan kegiatan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, termasuk juga melalui kesenian. Itu kan lembaga dakwah. Mana foto saya tadi, Pak? Dalam dakwah ini bisa memanfaatkan berbagai media dan berbagai kegiatan. Alhamdulillah lewat media seni. Ya, jadi santri TPQ MTA di Jaten 2 telah menampilkan dakwah lewat seni budaya, yaitu pagelaran wayang kulit oleh dalang TPQ MTA. Pihaknya menambahkan santri TPQ MTA diharapkan mampu mengenali potensi diri sehingga dapat melebarkan jalan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran melalui kebolehan masing-masing. Ketua Bidang Seni dan Budaya Pemuda MTA Karanganyar Singgih Sri Jundo Manik berharap melalui pertunjukan ini kesenian dapat mendukung perkembangan dakwah, tidak hanya melalui mimbar. Ini utamanya yang bidang seni lebih meluaskan, lebih
dakwah di mimbar, tetapi dakwah secara keseluruhan, termasuk seni bisa memasuki ruang-ruang yang lebih luas. Diharapkan ke depan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran dapat berkembang melalui berbagai lini sehingga dapat mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah ke berbagai kalangan. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Lukman, MTA TV. Luar biasa penampilan adik-adik anak-anak kita rekan Miftah ya. Dan ini kita terhubung langsung dengan salah satu dalangnya. Oh iya. Dalang cilik berarti ya? Iya. Iya, otomatis kan. Melalui sambungan Zoom kita terhubung dengan Ananda, siapa tadi? Ya. Ainur. Baik, langsung terhubung saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kalau ini dengan Ananda Ainur, ya, betul. Azam, Pak. Azam. Oh, Azam. Oh, iya. Ananda Azam, alhamdulillah. Mas Azam tadi yang di berita yang diwawancarai senang sekali tadi ya. Betul. Saya kok lihat TV, ya. Kenapa? Senangnya bagaimana ini? Seperti apa senangnya? Senang bisa tampil untuk mewakili MTA cabang Jaten 2. Ya. Itu gimana? Kok 2 minggu bisa tampil itu memang Pak Muji melihat bakat masing-masing atau bagaimana? Atau menjadikan saya mau ikut dalang Pak atau gimana? Soalnya dulu itu pernah dalang tapi cuman berhenti 3 tahun soalnya ada corona itu. Berarti sebelumnya ini sudah pernah dalang, ikut latihan-latihan terus gitu ya, Mas Azam ya? Ikut ngaji sama Bapak Ibu di Jaten 2. Terus sekolahnya di mana? Di mana ini sekolahnya? Sekolahnya SDN Jagalan 81 Surakarta. Jagalan 1. Oh, ini berada bersama dengan Ibu Guru? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Baik, salam kenal Ibu. Assalamualaikum. Ibu siapa ini? Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Rayu Utami, Pak. Ibu Juli, baik. Kabar baik, sehat ya Ibu Juli ya? Ya, sebentar kita lanjutkan Adik Azam dulu, silakan rekan kita. Ya, kalau Adik Azam ini jadi sebelumnya kan dulu awalnya Adik Azam ini mendalang sudah lama, sejak kapan? Sejak TKA. Sejak TKA. Sekarang kelas berapa ini? Sekarang kelas 6. Oh, kelas 6. Oh, berarti sudah lama ya. Kemarin lakon apa yang ditampilkan, Mas Azam? Lakonnya Anoman Duto kemarin. Anoman Duto. Anoman Duto itu apa toh? Apa? Bisa nggak menceritakan? Satu kata mewakili lakon itu apa? Satu kata. Itu kisah Anoman yang diutus rajanya untuk mengasihkan cincin kepada Dewi Sinto ke Alengko yang diculik Buto Alengko. Ya, baik, alhamdulillah. Ainullah Khairul Azam. Ainullah Khairul Azam. Oh ya. Di mana Mas Azam kesulitan nggak 2 minggu latihan melakonkan Anoman Duto ini? Lumayan kesulitan sih. Yang bagian kuno kawannya goro-goro itu loh yang kesulitan. Kesulitannya gimana? Dagelnya susah. Soalnya waktu durasinya itu panjang banget kalau yang goro-goro itu. Oh, malah justru yang panjang di goro-goronya gitu ya. Kalau kemarin pentasnya berapa menit ya? Berapa jam atau berapa menit? Kurang lebih 1 jam. 1 jam yang kemarin ya? Oh, ya. 1 jam. Ya, kemudian kok Mas Azam ini, Di Azam ini tertarik dengan dalang ini gimana gitu dulunya gitu? Apakah ada paksaan dari Bapak Ibu? Paksaan gitu ya? Saya itu dari kecil suka nonton wayang di YouTube gitu. Nah, terus rumah saya itu tempat Sanggar Sarutama, itu tempat dalang. Nah, saya pagi-pagi, setiap pagi ke sana terus. Soalnya depan rumah saya itu Sanggar Sarutama tempat dalang. Oh,
berarti ini depannya Canggari itu toh. Berarti anu toh tetangganya Pak Muji, Pak Singge berarti ya. Dulu tapi. Oh, dulu. Sekarang? Sekarang udah pindah. Oh, sudah pindah. Nggih. Alhamdulillah, luar biasa ini ya. Kemudian kalau Ibu guru ini gimana tanggapannya Ibu? Dengan Mas Mas Azam bisa mendalang ini gimana Ibu? Ya, terima kasih Bapak. Ya. Kami sangat bangga dengan punya murid anak didik yang hebat karena tidak banyak anak-anak yang seperti ini. Ya. Saat itu dimulai dari saya masuk di SD Negeri Jagalan tahun 2018. Dan saat itu ada tamu dari PGRI Lampung, Bapak. Saat itu karena ini sesuatu yang beda dengan yang lain, anak kami Azam itu kami tampilkan untuk dalam. Oh iya. Dan ini menjadi prestasi sekolah juga ya. Iya. Bagaimana pelajaran seni, budaya dan bahasa daerah di SD Jagalan Ibu Yuni, Ibu? Ya, nampaknya terputus atau nge-freeze atau apakah masih? Kebetulan kami juga kami juga mempunyai seperangkat gamelan, Bapak. Oh, sehingga anak Azam bisa belajar di situ termasuk baik. Oh, jadi memang ada dukungan juga dari sekolah ya. Di sekolah ini ada satu set alat gamelan begitu ya. Dan itu menjadi unggulan ya, ekstra ya, yang ada di SD Jagalan. Baik. Kalau prestasi apakah sudah tercapai Bu, apa lomba apa di seni budaya ini atau apa gitu di SD Jagalan ini? Kalau untuk Jagalan, untuk bidang seni itu banyak Bapak. Banyak. Kebetulan untuk Azam itu difokus apa itu? Dalangan. Coklat. Kemudian untuk kegiatan dalang itu pernah diikuti tahun 2018. Itu dalam Cilik Senusantara itu menjadi juara 3 Bapak. Oh, juara 3. Nusantara loh ya. Tahun 2018. Di TBJT mana? Iya. Di Balai Kota Bapak. Oh, Balai Kota. Oh, Balai Kota. Oh, iya. Agak terputus. Kemudian kegiatan-kegiatan maksi itu banyak sekali juga diraih. Setiap kegiatan maksi Azam selalu juara 1 dalam bidang ocopat. Dan untuk tingkat duta, alhamdulillah juga juaraan sampai juara 3 begitu. Baik, luar biasa ini ya. Mudah-mudahan menjadi prestasi terus ini untuk siswa-siswa yang lainnya nanti juga bermunculan begitu Ibu ya. Terima kasih ini Ibu ya dan Adik Azam ya, informasinya, waktunya. Salam semangat siswa-siswi di SD Jagalan Ibu. Ya, sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini patut untuk berbangga juga kita gitu ya. Salah satu dari 3 penampilan dalang cilik ya di Tepung Santri tampilkan kemarin ya. De Azam sudah kita wawancarai dan kita masih ada banyak informasi yang baik. Ya, masih banyak informasi yang akan kami hadirkan, namun kami hadir dulu ini. Hadirkan beberapa informasi. Pemirsa jangan kemana-mana, masih di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Miftah Firdaus dan saya Ali Rahman, tentunya temani Anda di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati info. Iya, begitu rekan Ali. Ya, pemirsa, ini berkaitan dengan kegiatan di Majelis Tafsir Al-Quran gitu ya. Jadi setiap pekan, bukan setiap pekan ya, setiap bulan ini diagendakan gitu ya. Padahal dijadwalkan setiap bulan, tiap bulan ini tentang donor darah ini ya. Oh iya. Jadi di Majelis Tafsir Al-Quran selalu begitu ya. 3 bulan atau 2,5 bulan? 2,5 bulan. Karena berurutan, jadi kan bisa jadi sebulan kan. Ya, dia berurutan dari setiap
lokasi gitu. Setiap perwakilan ini dijadwal cabang ini gitu. Nah, berkaitan dengan donor darah ini, rekan Ali, ini ada informasi tentang donor darah ini langsung dari Papua ini ya. Silakan. Pemirsa, menyambut puncak Disnatalis ke-15 mahasiswa program studi Islam, maksud kami studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih Jayapura, Provinsi Papua menggelar bakti sosial donor darah. Bakti Sosial Donor Darah Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih Jayapura digelar dengan menggandeng MTA, PMI, dan aparat BRIMOB setempat. Kegiatan berlangsung pada Sabtu lalu di kampus PSIK Uncen di wilayah AB Pura, Jayapura. Donor darah kali ini berhasil menyumbangkan 203 kantong darah. Pembantu Dekan 1 FK Uncen Dr. Hendikus MB Boli menyampaikan apresiasi atas digelarnya kegiatan ini. Dan sebagai seorang dokter, pihaknya menyampaikan bahwa kebutuhan darah layaknya makanan bagi aktivitas dokter-dokter yang memerlukan. Praktek di kota Jayapura saja, kadang-kadang untuk memenuhi permintaan darah itu harus mendulai atau menunda tindakan pembedahan hanya karena tidak tersedia kantong darah. Nah, dari sisi itu tentu kita melihat bahwa kebutuhan darah ini layaknya makanan untuk aktivitas beberapa dokter-dokter yang memang memerlukan. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua PMI Kota Jayapura Dr. Insinyur Rustan Saru. Ia menyampaikan apresiasi terhadap mahasiswa beserta jajaran Prodi Ilmu Keperawatan, Majelis Tafsir Al-Quran, dan pihak terkait yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Fakultas Kedokteran Uncen, kali ini juga Kepala Prodi Perawatan dan seluruh jajaran juga tentu Kepala Majelis Tafsir Al-Quran dan BRIMOB dan seluruh peserta yang hari ini bekerja sama dalam rangka melakukan suatu gerakan sosial kemanusiaan berupa aksi donor darah dalam rangka hari ulang tahun ke-15 ya. Pihaknya juga menambahkan donor darah kali ini dapat membantu PMI Kota Jayapura dalam memenuhi kebutuhan darah kurang lebih 1 bulan. Kontributor Jayapura Papua, Kliwon, MTA TV. Ya, jadi banyak instansi termasuk dari Fakultas Kedokteran Uncen ya, Universitas Uncen ini menggandeng Majelis Tafsir Al-Quran dengan tadi. Nah, saat ini kita langsung juga terhubung dengan Bapak Insinyur Kliwon, ini ketua langsung dari Papua ya ini. Ya, langsung dari Papua ini. Zoom kita terhubung dengan Bapak Insinyur Kliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Insinyur Kliwon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Insinyur kabar Kliwon, baik dan sehat ini Pak Kliwon? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Ini gambarnya atau memang tambah gemuk ya ini? Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Sehat ini berarti ya. Sehat, ini ya. Posisi di mana ini Pak Kliwon? Di Papua atau di Jawa ini? Oh, biasanya di Jawa loh ya. Posisi di rumah ini di Jayapura. Oh, di Jayapura ya. Oh, alhamdulillah. Terbang saja ya. Oh, ini. Kadang di Mojodoyo, kadang di Papua. Pak Kliwon, bagaimana itu ceritanya hingga bisa apa ya jalin kerjasama gitu dengan Uncen di donor darah ini? Ya, memang untuk MTA Kota Jayapura, donor darah ini menjadi kegiatan 6 bulan sekali. Jadi kerjasama antara MTA perwakilan Kota Jayapura dengan PMI Kota Jayapura. Kemudian kemarin berkaitan dengan Disnatalis Uncen, beliau menggandeng kita antara Uncen, kemudian PMI dan MTA untuk berkolaborasi dalam rangka donor darah Disnatalis ke-15 ini. Awalnya memang ditargetkan dapat sekitar 500 peserta. Cuma ketika itu ada peristiwa di Wamena sehingga para BRIMOB dikirim ke Wamena. Kemudian di sisi lain juga terjadi hujan ya di jam-jam karena itu hujan deras sampai jam 1 sehingga peserta ini banyak yang tidak hadir. Sebetulnya ketika jam 4 habis asar ini masih banyak yang
mendaftar karena siangnya nggak bisa datang. Cuma karena panitia juga sudah cukup capek dari pagi sampai sore, sehingga ketika jam 4 sore itu kita akhiri untuk kegiatan donor darah ini. Donor darahnya. Gitu. Ya. Dan bentuk kerjasama ini sudah terjalin sejak kapan, Pak Kliwon, barangkali antara Uncen, kemudian dengan MTA begitu. Ini bagaimana? Kalau dengan pihak Uncen itu ini baru pertama kalinya. Baru kali pertama. Tapi kalau dengan BNI Jayapura itu sudah lama. Kita sudah berkali-kali menggunakan donor antara MTA Jayapura, kadang dengan Kirom juga, bersama-sama dengan PMI Kota Jayapura. Beberapa kali kita adakan di perwakilan Kirom, jadi semua warga Jayapura pergi ke Kirom, dan dari pihak PMI Kota Jayapura juga pergi ke Kirom, di perwakilan Kirom. Oh gitu. Jadi kalau kegiatan seperti ini ya Pak Kliwon ya, dari MTA Jayapura artinya tergabung kerjasama dengan mana saja Pak selain Uncen ini Pak, yang sudah pernah dilakukan? Pernah dilakukan. Kalau yang sering itu antara MTA Jayapura dengan Rumah Sakit Bayangkara. Kita itu kan kepala UGD di sana. Dan beliau selalu bersama kita untuk mengadakan donor darah bersama. Yang paling sering itu antara MTA Jayapura, PMI, dan Rumah Sakit Bayangkara. Jadi memang sudah terjalin ya. Jadi kalau Uncen tadi dikatakan yang kali pertama ini untuk kerjasamanya begitu ya. Artinya memang ketika memang ada yang pengen mengajak kerjasama, MTA selalu bersedia begitu Pak Kliwon ya. Iya, siap. Kita siap. Gitu ya. Bahkan biasanya kalau ada yang mendadak itu banyak juga orang-orang luar yang menelpon sekretariat MTA karena mengundah. Kalau kita itu kapan saja siap untuk donor darah. Termasuk nanti bulan Ramadan ya. Ya, kalau bulan Ramadan kita tidak mengadakan secara bersama gitu ya. Yang sifatnya mendadak, jalan orang yang tabrakan, orang melahirkan, orang-orang yang operasi itu biasanya ada yang telepon ke sekretariat untuk melakukan donor darah. Iya. Kemudian kalau untuk agenda donor darah dari Papua ini antara mungkin perwakilan Jayapura, perwakilan Kirom, atau mungkin yang ada di Papua ini, apakah terjadwal secara rutin setiap bulan sekali nih Pak? Iya, terjadwal setiap 6 bulan. Oh berarti rutin ya, rutinnya 6 bulan sekali ya. Sedangkan untuk warga yang rutin tiap 3 bulan itu bisa langsung datang ke PMI. Oh gitu. Jadi dari perwakilan ini sudah mengadakan 6 bulan sekali. Nah, tapi kalau memang yang sudah rutin 3 bulan sekali nanti bisa langsung ke PMI gitu ya. Ya, makanya kalau yang emergency kita masih bisa melayani karena akhirnya kita itu per 6 bulan, sehingga selang itu ada yang datang ke PMI, juga ada yang melayani permintaan donor darah setelah emergency. Ya, alhamdulillah. Dan itu selalu ya majelis tafsir Al-Quran di mana saja ketika emergency pun juga siap ya, ini dibutuhkan donor darah. Oh gitu ya, ini langsung gitu. Pak Kliwon, adakah warga di Jayapura yang takut donor Pak? Iya. Warga jenengan. Alhamdulillah kalau warga kami nggak ada ya. Bagus ini, bagus ya. Darahnya rendah itu berusaha untuk minum susu beruang dulu biar dia ikut untuk donor darah seperti itu. Iya. Jadi untuk netralisirnya ya. Apa ini? Ya, yang barangkali di apa? Pesan sebetulnya gitu ya? Kalau pertanyaan seperti ini Pak Kliwon, donor darah terus itu buat apa gitu? Donor darah yang pertama, donor darah itu kan untuk nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itu yang pertama. Manusia itu kan yang berguna bagi manusia yang lain. Itu yang pertama. Tanpa alasan menambah sehat dan sebagainya,
memang kita awalnya dari situ. Sedangkan dari efek donor darah menjadi sehat dan sebagainya itu adalah nilai plus yang kedua seperti itu. Oh, gitu. Baik. Jadi biar ini memicu saudara kita yang motivasi belum berani donor atau bagaimana, itu ada nilai-nilai kemanusiaan dan plus bonus-bonus kesehatannya. Ternyata begitu Pak Kliwon. Ya. Dengan donor darah pun juga bisa ngecek kesehatan loh ternyata ya. Oh, ini asam uratnya sedang tinggi loh ini. Oh, ini gula darahnya sedang tidak normal loh gitu misalkan nih. Tensinya sedang tidak normal gitu ya ini. Kalau Pak Kliwon sendiri masih kalau di majelis kalau MTA dengan PMI yang melibatkan dengan lingkungan majelis di Kota Jayapura, biasanya kita juga ada periksa untuk kolesterol. Oh ya, dirangkai dengan itu. Itu dilaksanakan. Jadi cek gratis kesehatan. Asam urat, kolesterol, tensi dan sebagainya. Ini satu paket ya saya. Potong rambut. Biasanya gitu. Biasanya gandengannya. Yang terakhir Pak Kliwon, barangkali pesan untuk saudara kita semuanya apa ini berkaitan dengan kegiatan donor darah ini untuk memotivasi saudara kita semuanya, monggo. Ya, sebenarnya kalau untuk daerah Jayapura, jumlah darah dengan yang tersedia dengan pemakaian darah yang ada di Kota Jayapura itu sangat kurang. Karena yang disampaikan oleh Ketua PM kita itu bahwa untuk daerah Kerom, kemudian Kabupaten Jayapura itu kalau kurang darah larinya juga ke Kota Jayapura. Jayapura ya. Maka itu harapan kami bagi warga yang ada di Kota Jayapura, baik itu warga MTA maupun warga yang lain, mari kita sama-sama mendonorkan darah kita demi kemanusiaan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Ya, baik. Menurut medis, setiap kita donor darah itu akan menambah kebugaran kita. Baik, terima kasih ini Pak Kliwon informasinya. Mudah-mudahan istiqomah. Salam sehat selalu buat keluarga dan saudara ngaji di Jayapura, Kerom, semuanya sehat selalu Pak Kliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi memotivasi ya untuk kita kegiatan semuanya. Yang positif sekali dan perlu keberanian untuk mengawalinya sebuah kepositifan ini. Ya, rekan aman ya. Kita ada banyak informasi yang kita mau hadirkan dan ini ada informasi menarik dari seputar keraton ini. Oh, seputar keraton di Solo ya? Iya. Jadi yang namanya kerapian tuh nggak cuma mangkas rambut ya. Mangkas rambut. Terus mangkas apa lagi? Mangkas pohon juga. Bahasanya emang pangkas ya. Iya. Ranting-ranting perlu dipangkas itu. Perempelan biasanya ya, perempelan. Dipangkas biar rapi gitu ya. Ini kita simak liputannya. Baik, ya. silakan. Pemirsa, atas permintaan pihak UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, SAR MTA melakukan kegiatan penebangan dan perempelan sejumlah pohon di Rumah Kebudayaan dalam Joyo Kesuman, Gajahan, Solo. Guna mengurangi risiko membahayakan manusia dan kerusakan bangunan sekitar, belasan pohon berukuran besar di lingkungan Rumah Kebudayaan dalam Joyo Kusuman, Gajahan, Solo menjadi sasaran perempelan dan penebangan. Lokasi Rumah Kebudayaan ini berada tidak jauh dari Keraton Kasunanan Surakarta, atau tepatnya berada di sebelah barat alun-alun selatan. Menurut Husein Mustafa selaku koordinator kegiatan, proses penebangan dan perempelan memerlukan waktu beberapa lama karena harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Mengingat dalam Joyo Kusuman merupakan peninggalan bersejarah. Itu hal-hal yang menyulitkan bagi kita untuk memotong pohon-pohon ini adalah karena kondisinya ini di cagar budaya, istilahnya di tempat yang di eman-eman ya ininya bangunannya, jadi kita harus berhati-hati supaya tidak mengenai bangunan yang ada. Dan tempatnya juga lumayan sempit, pohon-pohon itu berada di antara pohon-pohon ini berada di antara bangunan-bangunan yang ada. Berapa jumlah pohon ini? Ada sekitar 10 pohon yang nanti akan kita pangkas maupun akan kita
potong. Sementara menurut Arif Wisnu Nugroho selaku staf UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, pemotongan pohon perlu dilakukan mengingat adanya risiko tumbang, apalagi melihat ukuran pohon dengan tinggi lebih dari 15 meter. Penuh risiko sehingga kami pimpinan untuk merempel atau bahkan ada yang harus kita tebang. Selain itu, pemotongan dan perempelan pohon ini juga bertujuan memberikan kesan bersih di area dalam Joyokusuman agar para wisatawan yang datang merasa lebih nyaman. Salah seorang petugas kebersihan mengaku merasa terbantu dengan adanya pengurangan jumlah pohon. Kendala alam mas ya. Kalau udah bersih baru tinggal nengok udah kotor lagi. Maklum lah alam. Mungkin kita namanya sama alam, nggak sama apa-apa. Kesusahannya di mana aja mungkin? Kalau usahanya nggak susah kok. Memang ini tugas kami kok. Mungkin dengan adanya perempelan ini mungkin seperti apa Pak nanti? Ya agak meringankan sedikit lah. Adanya perempelan dan penebangan pohon ini ke depan diharapkan mampu mengurangi risiko pohon tumbang yang membahayakan lingkungan sekitar, serta menjaga lingkungan lebih bersih dan nyaman. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, ini kerapian ini demi safety, keamanan, keindahan ya. Juga. Gitu karena kemarin kan hujan deras, angin ya, Desta ini cukup membahayakan. Besar dan tua gitu ini kan? Bahaya ini. Apalagi kalau tadi cara memotongnya juga tidak bisa, wah justru membahayakan bangunan tadi kan. Jadi caranya tadi kan juga dari atas kemudian pakai tali-tali dan sebagainya ini. Harus dengan keahlian khusus ya cara memotong ini gitu. Luar biasa. Rekan Ali ini berkaitan dengan apa ya di Solo ini kan ada keraton dua tadi ya. Kalau di Keraton Kasunanan kemudian kalau di utara itu Mangkunegaran ini ya. Ini kan di sana ada satu bangunan yang menjadi percontohan nantinya gitu. Ponten, Ponten, MCK. Ini bisa menjadi contoh. Apa Ponten? Iya, Ponten atau Ponten ya. Ini saya juga. Apa MCK kuno ya? MCK kuno dan ini bisa menjadi percontohan. Dulu dibangun bagaimana ini kan menarik sekali gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, rekan Ali ini ada informasinya. Baik, silakan kita semuanya. Pemirsa, di Kelurahan Kestalan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah terdapat satu bangunan bersejarah berupa ponten atau sarana mandi cuci kakus kuno sebagai percontohan gaya hidup sehat. Dahulu, tepatnya sebelum era kemerdekaan, banyak warga sekitar yang belum memiliki tempat untuk membuang hajat atau MCK, sehingga banyak warga yang membuang hajat di tepi kali maupun di bawah pohon. Tentunya, hal tersebut sangat jorok dan mengganggu kenyamanan. Akhirnya, pada sekitar tahun 1937, tepatnya di era Mangkunegoro VII, seorang arsitek Belanda bernama Thomas Karsten merancang sebuah ponten atau MCK. Menurut Wakil Pangageng Kabupaten Mandoro Puro Mangkunegaran Solo, Supriyanto, dibangunnya sarana MCK ini sebagai pusat percontohan gaya hidup yang sehat. Bangun di era Mangkunegoro VII. Nah, ya peruntukannya maksudnya itu untuk kayak kamar mandi umum lah, untuk warga di masyarakat di sekitar situ, untuk percontohan ya hidup yang sehat gitu. Nah, makanya dibuatkan fasilitas itu untuk warga di sekitar kampung tersebut. Sekilas bangunan ini seperti candi kecil dengan dinding tembok tebal dan tinggi serta cukup luas untuk ukuran MCK. Meski dibangun pada tahun 30-an, ponten ini memiliki fasilitas modern seperti air mancur atau keran menyerupai wastafel. Selain itu, ponten ini telah menggunakan sistem sanitasi modern. Ponten yang telah berusia 80 tahun ini masuk dalam bangunan cagar budaya serta diproyeksikan menjadi ikon sanitasi nasional yang bisa menjadi sarana pendidikan ekologi edukasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV.
Baru tahu ya. Baru tahu juga ini. Tapi kok kayak kurang terawat tadi. Kurang terawat ya. Karena dan itu menjadi cagar budaya. Artinya tidak digunakan, cuman menjadi pusat pembelajaran. Bagaimana dulu dibangun, awal mulanya dibangun itu gitu. Jadi proses sanitasinya, kemudian kebersihan dulu ini sudah gitu loh. Jadi tidak sembarangan dulu kan. Kalau MCK kan di pinggir kali. Atau langsung di sungai itu nilai plus yang didapat dari tidak semuanya dari barat itu jelek, pun sebaliknya tidak semuanya dari timur itu baik. Pasti ada baik buruknya dan kita ambil yang baik. Yang baik kita ambil ya. Baik, kita tidak terasa rekan Ali sudah berada di penghujung acara dan insya Allah kita akan hadirkan lagi informasi-informasi lainnya di pekan yang akan datang ini ya untuk acara ini. Baik, akhirnya saya Miftah Firdaus dan juga saya Ali Rahman segera undur diri dari Anda semuanya. Terima kasih atas Anda dan mewakili teman-teman redaksi yang bertugas mohon undur diri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.